Mereka pasti menyembunyikan sesuatu dari gue. Gak bisa. Gue gak bisa kalau nunggu besok. Kalau perlu nanti malam, waktu Mas Noah dan Fanny tidur, gue pergi dari rumah ini untuk cari Mama. Ya. Tapi kemana gue cari Mama? Duduk di sini, Mas. Minggir lu, lepasin gue. Padahal baru beberapa hari gue di rumah sakit. Mas Noah berani rubah-rubah kamar gue kayak gini. Mas Noah nggak ngerubah apapun kok, Mas. Mas kan udah dikasih tahu kalau sekarang bukan tahun 2021 lagi. Banyak hal yang udah terjadi beberapa tahun ini, Mas. Dan Amira akan bantu Mas Biru untuk mengingat itu semua. Gue benar-benar pusing banget dengan semua ini. Lo pergi dari sini. Gue capek, mau istirahat. Ya udah, Mas Biru istirahat ya. Tapi Amira cuma mau ngasih tahu kalau semuanya sayang sama Mas Biru. Mas Noah udah berubah, Mas. Mungkin di tahun 2021, Mas Noah dan Mbak Ferni itu orang yang paling Mas Biru gak suka. Tapi sekarang Mas Noah udah berubah. Mereka peduli dan support sama kamu, Mas. Amira tinggal ya, Mas. Kenapa semua terasa asing dan gak nyata buat gue? Sebenarnya ada apa sama gue? Pak, Papa udah tahu. Papa udah tahu kamu mau ngomong apa. Lang, Papa kan udah berkali-kali bilang kalau... Ya, Papa berkali-kali bilang soal Maudi. Sayangnya keputusan Papa masih tetap, Lang. Maaf, Lang. Papa
Papa tetap nggak setuju kalau kamu sama Maudi. Oke? Amirah, Biru gimana? Katanya Mas Biru mau istirahat dulu. Ya, mungkin ini membingungkan dan melelahkan buat Mas Biru. Iya, dan lebih beratnya lagi, Biru nggak bisa lagi ketemu sama Mama. Padahal kan dulu Biru sama Mama tuh deket banget. Iya benar. Iya. Mas Biru pasti akan terguncang sekali kalau dengar Mama udah nggak ada. Amirah, saya minta maaf ya. Tadi saya emosi sama Biru. Maaf ya. Nggak apa-apa kok, Mas. Saya paham. Biar aku aja yang buka pintunya ya. Iya sayang. Ya. Hai, Ferni. Damar. Ya, Om. Halo, Om. Mbak Ferni. Saya sama Papa kesini karena tadi Amira kasih kabar katanya Biru udah keluar dari rumah sakit. Makanya saya sama Papa mau jengukin Biru. Oh, iya. Yaudah kalau gitu, silakan masuk. Ya. Ya. Pak. Mas. Mas Lang. Lang. Om Damar. Hai, Noah. Apa kabar? Baik. Lang, Om Damar silakan duduk. Ya. Amira, gimana kabarnya Biru? Keadaannya gimana? Secara fisik sih Mas Biru sehat, Pak. Tapi ya mungkin ini semua tuh membuat Mas Biru bingung dan marah karena semuanya nggak sesuai apa yang dipikirkan. Terus Biru udah mulai mencari Bu Ratna sekarang. Iya, tadi Biru sempat marah karena dia lihat Mama dan Papa nggak ada di sini. Ya, kalau lihat begini sih, menurut saya kita harus kasih waktu buat Biru. Kita juga jangan terlalu maksain untuk dia bisa cepet untuk ingat sama kita kan. Oh iya, Mbak Ferni, Mas Noah. Ini ada sedikit kue. Makasih ya, Lang. Om. Oh ya, Amira, gimana kamu akhirnya mau tinggal di sini dulu? Kayaknya untuk sementara Amira nggak bisa, Pak. Karena kalau Amira tinggal di sini kan otomatis Arkana ikut, Pak. Sedangkan saat ini Mas Biru masih nggak inget sama Arkana. Amira nggak mau aja Arkana sedih karena Mas Biru nolak Arkana. Ya. Jadi gimana tuh? Ingatannya Biru itu jadi berhenti di tanggal 21 Agustus tahun 2021 gitu? Iya Om, di hari itu Papa meninggal. Oh, ya. Dan ingatan Biru cuma sampai pada saat dia mau pergi ke press conference. Dan dia nggak tahu setelah press conference itu Papa ternyata meninggal. Saya juga bingung. Mungkin aja hari itu hari yang menyakitkan buat dia. Iya. Dan kehilangan Mama lebih menyakitkan lagi untuk Biru. Dan sayang, Papa pesan sama kamu. Kamu itu harus jaga kesehatan kamu. Papa nggak mau nanti cucu-cucu Papa yang sekarang kamu kandung ada apa-apa gara-gara kamu kecapean. Iya, Pak. Oke, jadi sekarang kamu pulangan sama Papa. Nanti malam bisa balik ke sini lagi ya. Iya, Amira juga pengen ketemu sama Arkana. Oke, Ferni, Noah, kami
pamit dulu ya. Iya, Om. Nah, Amira, pokoknya kamu jangan khawatir. Saya dan Ferni pasti akan jaga Biru. Iya, kita pasti jagain Biru kok. Makasih ya, Mas Noah, Mbak Ferni. Oke. Hati-hati ya, Om. Lang. Iya, nah, makasih. Mari. Ya. Mari, Om. Yuk. Ayo, sini. Mantan. Oke. Jalan duluan. Awas, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Halo, Tut. Saya udah di depan rumah. Tolong bantuin saya turun ya. Oke. Kamu beneran udah bicara jujur ke polisi? Udah semua, Mas. Aku tuh bilang kamu pergi ngejar Gladys. Dan sebenarnya aku juga bener-bener gak denger sama sekali suara tembakan itu. Mas, masuk dulu yuk. Maaf ya, aku harus pulang dulu. Soalnya takutnya Gladys pulang ke rumah. Ya udah. Tet, iya Bu, tolong ambilin kursi roda sama tongkat saya ya di bagasi. Hati-hati ya, Bu. Dah. Masuk ke dalam. Aku harus ketemu Biru. Aku harus pastiin sendiri. Kalau dia nggak ingat soal penembakan itu. Sebentar, ada telepon. Ya, halo, Sel. Mas, gimana Biru? Biru baru aja pulang ke rumah gua. Sekarang dia lagi istirahat tuh. Biru pasti langsung ingat sama Tante Ratna dan Om Haryono ya, Mas? Iya, lo bener. Tadi di rumah dia langsung nyariin mama papa. Mungkin besok gua akan ajak dia ke makam mama papa. Oh gitu, Mas. Bagus tuh, Mas. Semoga aja itu bisa menstimulasi ingatan Biru supaya kembali. Iya, amin. Makasih, Sel. Oke, Mas Noah. Get well soon ya untuk Biru. Sorry ya, Mas, nanti aku telepon lagi soalnya aku masih ada kerjaan. Salam buat Biru ya. Iya, nanti disalamin. Makasih. Kalau aku pergi sekarang ke rumah Mas Noah, bisa-bisa mereka curiga. Biru kan lagi istirahat. Mendingan besok aja. Kalau Mas Noah ajak Biru ke makam Tante Ratna, aku mau lihat gimana reaksi Biru waktu dibawa ke sana. Mas, aku ngerasa ada yang aneh deh. Akhir-akhir ini Marcel sering banget nanyain kondisinya Biru ke kamu. Padahal kan Biru sama Marcel nggak akrab. Kita juga nggak akrab sama Marcel, Mas. Iya, sayang. Marcel nelpon aku tiap hari. Aku sih berpikirnya mungkin Biru itu kan punya penyakit langka, amnesia sebagian. Ya, ini bentuk pedulinya Marcel aja sama Biru. Lagi pula aku mikir ya, dokter yang menangani Biru kan Gladys, istrinya Marcel juga. Jadi mungkin aku berpikir ini bentuk Marcel untuk menghormati Mama. Tapi aku ngerasa kayaknya berlebihan aja sih, Mas.
Oh ya? Kak, kakak jadi nemuin Adele buat nanyain soal kejadian malam itu. Aduh, kakak belum sempet lagi. Tunggu deh, Adele. Adele itu bukan orang yang kamu buat sketsa wajahnya, iya? Terus yang kamu bilang dia itu nyewa villa di dekat kejadian penembakan Ibu Ratna, bener gak? Iya, Pak. Waktu itu sih Mas Biru pernah cerita kalau Marcel itu kerja di perusahaan milik papanya Gladys. Namanya PT Indira Steel. Besok kan hari kerja, Kak. Kakak nggak mau coba datang aja ke sana buat nemuin Adele? Atau kakak mau langsung ke kantor polisi aja untuk tanyain perkembangan penyelidikan itu? Siapa tahu polisi udah nyari tahu duluan, Kak. Iya ya. Kalau gitu besok kakak akan kantor polisi deh buat cari tahu. Kenapa harus besok? Hari ini kan bisa, Lang. Hari ini aku ada urusan, Pak. Pasti Elang mau nemuin Moidi. Aku harus minta pengacara untuk urus surat cerai aku sama Mas Marcel. Lebih baik aku telepon aja pengacaranya sekarang. Biar semuanya lebih cepat diatur sama dia. Supaya aku bisa lebih cepat juga untuk pisah sama Mas Marcel. Loh, ini siapa? Halo? Ini siapa ya? Halo, selamat siang. Apa betul dengan Ibu Gladys Indira? Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari Polsek Sukabumi ingin memberikan surat panggilan kepada Ibu untuk menjadi saksi atas kasus pembunuhan seorang wanita di Bukit Bambu, Sukabumi pada malam tanggal 13, 4 hari yang lalu. Bentar-bentar. Ini maksudnya siapa yang meninggal ya? Kok jadi saya kebawa-bawa? Hubungannya sama saya apa? Korbannya seorang wanita bernama Ratna Ningsih Hadi Kusuma. Loh, itu bukannya Tante Ratna ya? Pak, ini maksudnya gimana ya? Soalnya saya sama sekali nggak tahu soal kejadian di malam itu. Terus kenapa tiba-tiba saya dijadiin saksi begini ya? Nanti kami jelaskan di kantor. Kemana alamat untuk mengirim surat panggilan untuk Ibu? Oke, bisa dikirim ke Hotel Grand Pasadena aja ya. Soalnya saya lagi menginap di sini. Baik, kami akan segera mengirim surat panggilan untuk Ibu. Oke, makasih ya Pak. CS sudah pulang. Udah Mas Lang. Halo sih. Arka mana? Arka lagi tidur, Pak. Kayaknya dia kecapean deh, soalnya habis main. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah sayang, kayak papa mau langsung pulang aja. Sayang, pesan papa, kamu harus tetap tabah ya. Pokoknya papa sama kakak kamu nggak akan pernah kemana-mana. Papa sama Galang akan ada selalu buat kamu. Ya. Terus kalau memang kamu perlu waktu sama Biru lebih banyak, anterin aja Arka ke rumah. Ya, biar dia nginep di rumah papa. Terus, ya papa seneng kok ngurusin dia. Ya sayang? Iya Pak, makasih ya Pak. Ya. Kakak duluan ya. Kakak sama papa langsung pulang. Ya. Kalau ada papa langsung telepon kakak aja. Ya. Duluan ya Lucy. Iya, Mas. Ya Lucy, kami duluan ya. Iya, Pak. Ya. Jalan. Ya. Hati-hati. Kamu langsung istirahat aja yuk. Kamu pasti capek banget kan? Kayaknya aku mau preparein baju-bajunya Mas Biru deh. Aku mau misahin, ada yang dibawa ke rumahnya Mas Noah sama yang disimpan di sini.
Karena kan ini rumahnya Mas Biru juga. Aku yakin kok, Mas Biru pasti akan pulang lagi ke sini. Aku juga yakin kok. Oh iya, sama jangan lupa ntar itu figuranya dibawa juga loh. Pasti. Terus ntar kamu kesananya gimana? Dijemput sama Baron? Nanti malam dijemput kok sama Baron kesini. Oke deh, kalau gitu. Yuk. Bolastri. Bolastri. Mana Bolastri dari tadi nggak ada? Apa jangan-jangan Bolastri juga nggak di rumah ini? Hah? Semuanya aja nggak ada di sini. Kemana sih mereka? Iya, Pak Ivan. Kemungkinan besok saya masih belum kerja, Pak. Nah, tapi kalau ada hal yang penting, silahkan telepon saya. Saya pasti angkat. Ya, terima kasih, Pak. Biru, lo ngapain di sini? Lo baru nyampe rumah, lo harusnya istirahat dong. Kalau ada perlu apa-apa, biar gue aja yang bantuin lo. Lo usir Bolastri, Mas. Kenapa? Bolastri? Iya. Kenapa lo usir juga? Di mana Bolastri? Terlaluan lo jadi orang. Jadi lo di rumah ini tinggal berdua sama Fernie. Bertiga sama anak lo yang baru lahir. Sabar, Noah, sabar. Biru itu lagi sakit. Pikiran dia masih belum bener. Oke, Biru, gini. Lo tenang dulu, oke? Besok gue akan jelasin semuanya ketika lo sehat. Nggak mau besok, sekarang. Lo keras kepala banget sih. Besok gue akan jelasin ke lo, Biru, beneran. Mas Noah orangnya jauh lebih keras kepala dari gue. Kalau gue kerasin, dia pasti bakal makin keras. Udahlah, ngalah dulu gue. Itu HP-nya Mas Noah. Gue harus cek. Mungkin dalam situ ada petunjuk kemana dia bawa mama pergi. Gue haus. Tolong ambilin minum. Lo haus? Oke, gue ambilin lo minum ya. Tapi lo sini duduk dulu. Biar lo nggak jatuh dan lo nggak kenapa-napa. Oke? Bisa? Gue ambilin lo minum ya. Sebentar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Tumben banget HP mama nggak aktif. Coba telepon papa deh. Kok nggak ada? Nggak mungkin Mas Noah nggak save nomornya papa. Apa error ya kontaknya? Kebangetan Mas Noah. Bisa-bisanya nomor papa dia nggak simpen. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Lo ngapain pegang-pegang handphone gue? Kenapa nomor mama sama papa nggak aktif? Dan lo nggak save nomor papa? Kenapa, Mas? Ada apa sih? Apaan sih, Biru? Lo jangan pegang-pegang handphone gue ya. Kan gue udah bilang sama lo, oke? Gue akan jelasin semuanya nanti. Ya, tunggu waktunya aja, sabar. Nggak, kenapa harus besok? Gue maunya sekarang.
Sekarang, Mas. Biru. Lo nggak apa-apa. Kan gue udah bilang sama lo harusnya istirahat, lo nggak di sini. Oke, mendingan lo sekarang istirahat dulu. Gue janji besok gue akan antar lo ke tempat mama dan papa. Ya. Sekarang gue akan antar lo ke kamar aja. Nggak usah. Gue bisa jalan sendiri. Kalau besok Mas Noah masih nggak mau bilang di mana mama sama papa, gue akan kabur dari sini. Aneh. Semuanya benar-benar aneh. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu dari gue. Gak bisa. Gue gak bisa kalau nunggu besok. Kalau perlu nanti malam, waktu Mas Noah dan Fanny tidur, gue pergi dari rumah ini untuk cari mama. Tapi kemana gue cari mama? Pak Ilham. Iya, Pak Ilham. Pengacara kepercayaan keluarga Adi Kusuma. Oke. Ntar malam gue ke rumah dia. Gue akan tanya sama Pak Ilham. Pasti dia tahu di mana keberadaan mama sama papa.